Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan dari kelas IF 402 dengan NIM 240401010256. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer atau yang biasa kita singkat IMK. Pembahasannya mulai dari gimana manusia berinteraksi dengan sistem, desain interface, usability, sampai ke prototype. Intinya kita bakal lihat gimana sebuah sistem itu bukan cuma harus berjalan, tapi juga harus nyaman dan mudah dipakai. Untuk alurnya, pertama saya bahas dulu kenapa IMK itu penting. Lalu lanjut ke Human Centered Design dan Usability, kemudian aspek manusia dan ergonomi, use case dan activity diagram, GUI, terus heuristic evaluation, prinsip interaksi, prototype, sampai ke interface di masa depan gitu. Jadi materinya saya susun sebagai satu rangkaian supaya kelihatan hubungan antar topiknya itu. Oke, sekarang hampir semua aktivitas itu sudah berhubungan dengan aplikasi atau sistem digital, mulai dari mobile banking, aplikasi kampus, terus layanan pemerintah, media sosial, sampai AI. Masalahnya, sebuah aplikasi itu bisa aja secara teknis berjalan dengan baik, tapi belum tentu nyaman buat dipakai. Contohnya, fiturnya lengkap, tapi menunya susah dicari, alurnya bikin bingung, dan pesan-pesan errornya itu nggak jelas gitu. Nah, IMK itu fokus ke bagian tersebut. Jadi bukan cuma soal sistemnya bisa jalan, tapi user juga nanti bisa ngerti gitu cara cara pakai sistemnya itu jadi lebih mudah. Lalu ke ini adalah salah satu konsep penting di IMK yaitu human centered design. Sederhananya itu kita mendesain sistem itu berdasarkan kebutuhan user, bukan cuma berdasarkan apa yang menurut si developernya bagus. Jadi sebelum kita bikin tampilan itu kita perlu tahu dulu siapa yang bakal pakai, kebutuhannya apa aja, biasanya itu pakai perangkat apa, PC atau mobile gitu kan, dan kondisi saat mereka menggunakan sistem tersebut. Lalu ada juga usability. Usability ini lebih ke seberapa mudah, cepat, dan nyaman user itu dalam menyelesaikan tujuannya menggunakan sistem itu. Jadi desain bagus itu bukan cuma buat kelihatan keren, tapi emang membantu user. Nah, kalau ngomongin EMK, kita juga nggak bisa anggap semua pengguna itu sama. Ada user baru, ada yang udah terbiasa, ada juga yang udah ahli. Selain itu, umur, penglihatan, kemampuan motorik, pengalaman, dan apa ya kondisi kerja juga bisa mempengaruhi cara seseorang menggunakan sistem. Lalu dari sisi ergonomi, bukan cuma tampilan layar yang diperhatikan itu, tapi posisi monitor, kursi, meja, keyboard, mouse, pencahayaan, sampai durasi penggunaan juga punya pengaruh. Karena kalau pengguna cepat capek atau nggak nyaman, berarti kan interaksi dengan sistem jadi kurang maksimal. Nah, sebelum masuk ke desain tampilan, kita perlu tahu dulu pengguna sebenarnya mau melakukan apa sih. Nah, di sini kita bisa pakai use case diagram untuk lihat hubungan antara user dengan fungsi yang ada di sistem. Misalnya, user mau login, ngisi data, lihat status, atau ngubah informasi. Nah, setelah itu activity diagram ngebantu kita lihat urutan prosesnya itu seperti apa. Misalnya login, itu kan nggak cuma berhasil atau gagal, bisa aja password salah, akunnya ke lock, terus lupa password, dan banyaklah hal-hal lain. Nah, dari alur ini kita bisa tentuin halamannya seperti apa, tombolnya, pesan errornya, dan feedback yang dibutuhin itu apa aja sih. Nah, setelah alurnya jelas, baru kita masuk ke GUI atau tampilan interface-nya ya. Di sini ada banyak komponen kayak button, form, icon, drop down, menu, window, dan lain-lain. Tapi punya GUI atau graphical user interface bukan berarti otomatis aplikasinya itu jadi mudah dipakai.
Karena kalau menunya terlalu banyak, ikonnya nggak jelas, warnanya nggak konsisten, atau tombol penting malah susah dicarinya itu. Pengguna kan bakal tetap bingung nanti usernya. Jadi pemilihan komponen itu harus sesuai fungsi. Contohnya checkbox itu cocok kalau kita bisa pilih lebih dari satu. Sedangkan radio button lebih cocok kalau cuma boleh pilih satu dari opsi-opsi yang ada itu. Itu salah satu contohnya. Lalu heuristic evaluation. Setelah desain kita setelah kita bikin desain, kita kan perlu ngecek apa desain ini tuh udah cukup baik atau belum. Salah satu caranya adalah heuristic evaluation. Jadi nanti interface itu bakal diperiksa berdasarkan beberapa prinsip usability. Contohnya, sistem itu harus kasih tahu status proses, bahasa yang dipakai harus mudah dimengerti, tampilannya juga harus konsisten, dan user juga harus bisa memperbaiki kesalahan. Misalnya, setelah klik tombol simpan, sistem itu harus kasih info bahwa datanya berhasil disimpan atau mau hapus data penting. Jadi harus ada konfirmasi dulu sebelum proses penghapusan itu dilakukan. Jadi heuristic evaluation ini ngebantu nemuin masalah sebelum aplikasi benar-benar digunain sama banyak orang. Nah, di kualitas interaksi ada 3 istilah penting, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Learnability itu seberapa mudah user mempelajari sistemnya. Flexibility itu seberapa fleksibel user bisa interaksi dengan sistem. Sedangkan robustness itu lebih ke kemampuan sistem dalam ngasih feedback dan membantu pengguna kalau misalkan ada kesalahan. Nah, buat nguji semua itu biasanya kita bisa pakai prototype. Prototype itu bisa dimulai dari yang sederhana, kayak sketsa, wireframe, sampai desain high fidelity HD itu yang tampilannya udah hampir seperti aplikasi asli gitu. Tujuannya supaya masalah bisa ketahuan lebih awal sebelum masuk ke tahap development penuh atau rilis gitu. Nah, kalau semua materi interaksi manusia komputer tadi itu digabung, sebenarnya proses IMK itu kayak siklus. Kita mulai dari paham dulu usernya, tentuin kebutuhan, bikin alur, desain interface, bikin prototype, terus dievaluasi, terus diperbaiki lagi. Jadi nggak cuma desain lalu selesai gitu. Ke depan bentuk bentuk interaksi juga makin berkembang. Karena kan udah ada voice interface, pakai gesture, terus pakai wearable device gitu, AR, VR, sensor, sampai AI yang basisnya itu percakapan gitu, chat. Tapi walaupun teknologinya makin canggih, prinsip dasarnya tetap sama. Sistem harus tetap mudah dipahami, aman, nyaman, dan user juga tetap punya kontrol. Jadi kalau disimpulkan, EMK itu bukan cuma soal tampilan aplikasi, EMK itu bahas gimana manusia interaksi dengan sistem secara keseluruhan. Mulai dari karakter pengguna, ergonomi, alur, desain interface, evaluasi, sampai prototype. Tujuan akhirnya adalah membuat teknologi yang bukan cuma bekerja, tapi juga benar-benar membantu pengguna. Sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.